Sebuah sungai berair pirus muncul di tengah lembah, tetapi sungai itu tidak ada di sana 20 tahun yang lalu. Sungai itu berada tepat di atas sebuah desa utuh yang ditelan oleh bumi. Ini adalah Danau Atabat dan itu hanyalah satu dari 30 perhentian dalam perjalanan kita melintasi Pakistan. Negara ini adalah negeri yang ekstrim, dari lapangan polo tertinggi di bumi hingga tambang yang terbuat dari garam merah muda murni. Kita akan melihat tempat-tempat populer, tetapi kita akan melihatnya melalui lensa yang berbeda, satu yang mengungkapkan misteri tersembunyi dan kebenaran yang sulit dipercaya. Tersembunyi di wilayah Gilgit-Baltistan, lembah Hunza seperti melangkah ke dalam sebuah lukisan. Soalnya, ini bukan sembarang lembah. Ini adalah jaringan ladang hijau berteras yang menanam kentang, gandum, dan jelai. Semuanya berlatar belakang raksasa berlumut salju seperti Rakaposhi, sebuah puncak yang menjulang di atas 25.000 kaki ke langit. Lembah ini dihiasi dengan desa-desa kecil, di mana rumah-rumah batu dibangun di lereng bukit, dan udaranya sangat bersih, sehingga terasa seperti dunia yang berbeda. Sungai Hunza biru pucat seperti susu dari lumpur gletser membelahnya. Bagi para pelancong, ini adalah surga. Anda dapat menemukan wisma tamu seperti Serena Inn, yang menawarkan pemandangan menakjubkan langsung dari jendela Anda, atau hotel keluarga yang lebih kecil yang memberikan cita rasa nyata kehidupan lokal. Tetapi inilah masalahnya. Lembah Hunza terkenal karena sebuah misteri. Selama beberapa dekade, cerita telah menyebar tentang orang-orang yang tinggal di sini. Legenda mengatakan bahwa banyak penduduk setempat hidup hingga melewati usia 100 tahun. Beberapa bahkan mengklaim berusia 120 atau lebih. Hal ini menyebabkan orang menyebutnya Shangri-La Pakistan. Misterinya adalah mengapa. Beberapa mengatakan itu airnya yang disaring oleh gletser. Yang lain menunjukkan pada diet lokal yang kaya akan aprikot, dimakan segar, dikeringkan, dan bahkan sebagai minyak. Mereka juga makan banyak biji-bijian utuh dan sangat sedikit daging. Apa yang banyak orang abaikan adalah faktor wow di balik ini. Sementara klaim hidup hingga 150 mungkin dilebih-lebihkan, kesehatan orang-orang Hunza sungguh luar biasa. Wilayah ini terisolasi selama berabad-abad, yang berarti diet dan gaya hidup mereka terpelihara. Fakta mengejutkan adalah penggunaan sesuatu yang disebut kue aprikot, yang bukanlah makanan penutup. Itu adalah balok aprikot kering yang dipadatkan dan digunakan sebagai makanan bepergian. Mereka juga memiliki spesialisasi lokal yang disebut kue kenari, yang merupakan makanan penutup padat dan manis yang sempurna setelah pendakian yang panjang. Masakan lokal semuanya tentang menjadi mengenyangkan. Anda dapat mencoba gialing, roti pipih sederhana, atau diramfiti, roti yang dibuat istimewa dengan minyak aprikot, dan mentega lembah ini menyimpan rahasia menuju umur panjang. Tetapi perhentian kita berikutnya menyimpan gaung para kaisar di kota yang dihuni jutaan orang. Kita melakukan perjalanan ke selatan, ke jantung Punjab, ke kota kuno Lahore yang ramai. Kota ini adalah pusaran becak, pasar rempah-rempah, dan sejarah. Dan permata mahkota Lahore adalah Masjid Badshahi. Dibangun pada tahun 1670-an oleh Kaisar Mughal Aurangzeb. Bangunan ini adalah sebuah pernyataan. Dari kejauhan, Anda hanya melihat 3 kubah marmer putihnya yang besar,
dan menara tinggi dan ramping di setiap sudut. Tetapi saat Anda mendekat, hal yang mengejutkan Anda adalah ukurannya yang besar. Seluruh struktur terbuat dari batu pasir merah tua, diukir dengan pola bunga yang rumit. Untuk masuk ke dalam, Anda menaiki tangga tinggi 22 anak tangga halaman utama adalah salah satu yang terbesar di dunia. Apa faktor wow-nya di sini? Ruang terbuka ini begitu luas sehingga dapat menampung 100.000 orang pada saat yang sama, hampir sulit untuk dibayangkan. Berdiri di tengah, Anda merasa kecil. Ruang doa utama sama mengesankannya. Dihiasi dengan plesteran dan fresko yang mendetail. Tetapi seperti tempat tua lainnya, tempat ini memiliki misteri. Lahore adalah kota cerita dan Masjid Badshahi tidak terkecuali. Masjid ini berada tepat di seberang benteng Lahore. Dan legenda mengatakan ada terowongan rahasia yang menghubungkan keduanya, dibangun agar keluarga kerajaan dapat menghadiri salat tanpa terlihat oleh publik. Saat matahari terbenam, ketika batu pasir merah bersinar dalam cahaya yang memudar, orang-orang mengatakan tempat itu memiliki nuansa yang berbeda. Penduduk setempat telah membisikkan kisah-kisah tentang mendengar gema di aula kosong, seperti roh para kaisar Mughal yang pernah berjalan di sana masih menjaga mahakarya mereka. Dan mari kita bicara tentang makanan. Anda berada di Lahore, ibu kota makanan Pakistan. Tepat di luar masjid terdapat jalan makanan yang terkenal, di mana Anda bisa makan seperti seorang kaisar. Hidangan yang wajib dicoba di sini adalah nihari. Ini adalah sup kental yang dimasak perlahan. Biasanya dibuat dengan daging sapi atau domba, direbus semalaman dengan sum-sum tulang hingga dagingnya sangat empuk. Itu disajikan dengan sekeranjang roti naan segar dan panas. Itu adalah sarapan Punjabi yang sempurna. Masjid ini adalah simbol kekuasaan lama, tetapi perhentian kita berikutnya adalah simbol kekuasaan baru yang dibentuk seperti sesuatu yang belum pernah Anda lihat. Sekarang kita menuju ke ibu kota, Islamabad. Ini adalah kota yang sama sekali berbeda dari Lahore. Kota ini lebih baru, lebih hijau, dan ditata dalam kisi-kisi yang terorganisir. Terletak di kaki perbukitan Margala yang hijau, Masjid Faisal mendominasi cakrawala. Masalahnya ketika Anda membayangkan sebuah masjid, Anda mungkin membayangkan kubah dan lengkungan. Tidak di sini. Masjid Faisal terlihat seperti tenda futuristik raksasa berwarna putih. Itulah yang dirancang untuk menjadi tenda Badui, berakar pada tradisi gurun, tetapi dibangun dengan beton dan marmer modern. Itu dirancang oleh seorang arsitek Turki, Vedat Dalokay. Dan itu adalah hadiah dari Raja Faisal dari Arab Saudi. Wow adalah ukurannya. Ruang salat utama adalah satu ruangan besar tanpa kolom penyangga, meliputi area seluas lebih dari 50.000 kaki persegi. Itu dapat menampung 10.000 orang di dalam, sementara halaman luar dapat menampung puluhan ribu lebih. 4 menaranya, masing-masing berdiri setinggi hampir 300 kaki, berbentuk seperti pensil misteri di sini. Bukanlah tentang hantu, tetapi tentang desainnya. Ketika pertama kali dibangun pada tahun 1980-an, itu sangat kontroversial. Banyak orang tidak suka karena kurangnya kubah tradisional. Tetapi penduduk lokal di Islamabad, terutama mereka yang berjalan di taman-taman di sekitarnya, berbicara tentang perasaan damai yang aneh. Ada rumor tentang orang-orang yang memiliki penglihatan mendalam, hampir profetik saat bermeditasi di taman-taman. Itu adalah bangunan modern yang tampaknya memiliki jiwa kuno.
Ketika Anda berada di Islamabad, makanannya adalah campuran dari semua cita rasa Pakistan. Tetapi, untuk makanan yang sempurna setelah mengunjungi masjid di malam yang sejuk, Anda harus mencoba halim. Ini adalah sup kental dan kaya yang terbuat dari gandum, jelai, lentil, dan daging. Semuanya dimasak perlahan selama berjam-jam sampai menjadi satu pasta yang halus. Itu gurih, mengenyangkan, dan makanan yang benar-benar menenangkan. Keajaiban modern ini menjulang tinggi ke langit, tetapi perhentian kita berikutnya adalah benteng yang dibangun untuk menjauhkan dunia. Kita kembali ke Lahore karena tepat di seberang Masjid Badshahi terdapat situs warisan dunia UNESCO lainnya. Benteng Lahore yang secara lokal dikenal sebagai Shahi Qila. Ini bukan hanya benteng, itu adalah kota di dalam kota. Temboknya yang besar dan kemerahan mencakup area seluas lebih dari 49 hektar. Tempat ini telah dibangun, dihancurkan, dan dibangun kembali selama berabad-abad. Tetapi versi yang paling mulia diciptakan oleh Kaisar Mughal. Ketika Anda berjalan di dalam, Anda berjalan melalui sejarah. Anda dapat melihat istana, taman, dan apartemen kerajaan. Bagian yang paling terkenal adalah Sheesh Mahal, atau istana cermin dinding, dan langit-langitnya ditutupi oleh ribuan cermin kecil yang rumit. Legenda mengatakan bahwa jika Anda menyalakan satu lilin di dalamnya, seluruh ruangan berkilauan seperti dipenuhi bintang, tetapi inilah misterinya. Benteng ini adalah labirin aula, kamar, dan menurut legenda, lorong-lorong rahasia. Satu tempat paling aneh adalah Hathi Pair atau tangga gajah. Ini adalah tangga lebar dan miring dengan langkah-langkah besar. Mengapa? Itu dibangun agar keluarga kerajaan dapat menaiki gajah mereka sampai ke apartemen pribadi mereka. Itu adalah faktor wow dari kekuasaan kerajaan murni. Tetapi misteri yang lebih dalam terletak di sudut-sudut benteng yang lebih gelap. Penduduk setempat berbicara tentang hantu para pangeran yang dikhianati dan menemui ajalnya di dalam tembok ini. Di bagian-bagian benteng yang sunyi, beberapa mengatakan Anda masih bisa merasakan kehadiran masa lalu yang dramatis dan terkadang tragis. Setelah menjelajah, Anda akan lapar dan Lahore menyajikannya. Makanan jalanan klasik yang harus Anda coba adalah Lahori Fish Fry. Ini bukan ikan goreng biasa biasanya ikan sungai lokal, diasinkan dalam adonan merah oranye cerah yang penuh dengan rempah-rempah seperti tepung, kacang, cabai, dan jintan. Kemudian digoreng hingga garing sempurna di luar dan empuk di dalam. Itu disajikan panas dengan sisinaan dan taburan caat masala yang tajam. Benteng ini menyimpan rahasia para kaisar, tetapi perhentian kita berikutnya menyimpan rahasia peradaban yang hilang 4.000 tahun yang lalu. Kita melakukan perjalanan ke selatan ke Provinsi Sindh, ke lanskap panas dan berdebu. Di sini, menjulang dari dataran datar lembah Sungai Indus, terdapat reruntuhan Mohenjo-daro. Ini bukan hanya beberapa tembok tua. Ini adalah satu kota terbesar dan paling maju dari peradaban lembah Indus kuno, yang berkembang pesat lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Sebagai perspektif, kota ini berkembang pada saat yang sama. Piramida sedang dibangun di Mesir. Berjalan melalui reruntuhan adalah pengalaman yang membingungkan. Anda berjalan di jalan-jalan yang ditata dalam kisi-kisi yang sempurna. Anda dapat melihat sisa-sisa rumah batu bata, bangunan umum,
dan bahkan pemandian besar, tangki air umum besar yang kedap air dengan teralami. Torwau adalah perencanaan kota mereka. Kota ini memiliki sistem drainase yang kompleks dengan saluran air tertutup yang membentang di sepanjang jalan dan beberapa rumah bahkan memiliki toilet dalam ruangan dan saluran sampah. Ini adalah kota maju, lebih unggul dari banyak kota Eropa ribuan tahun kemudian. Tetapi inilah misterinya, dan itu adalah misteri besar. Apa yang terjadi padanya? Sekitar 1900. Sebelum Masehi, seluruh peradaban maju ini hanya menghilang. Kota itu ditinggal. Tidak ada tanda-tanda perang besar-besaran. Kerangka yang ditemukan tidak menunjukkan tanda-tanda pertempuran besar. Jadi, apa yang terjadi? Beberapa teori menunjuk pada penurunan bertahap saat Sungai Indus mengubah alirannya, membuat pertanian menjadi tidak mungkin. Yang lain menyarankan perubahan iklim. Tetapi, teori liar yang lebih banyak dibisikkan jauh lebih aneh, karena kota itu hanya ditinggalkan, seolah-olah semua orang pergi. Beberapa bahkan menyarankan invasi alien atau peristiwa mendadak yang tidak diketahui yang memusnahkan mereka. Kenyataannya adalah tidak ada yang tahu pasti. Karena Anda berada di Sindh, Anda harus mencoba makanan lokal. Hidangan klasiknya adalah Sindhi biryani. Ini berbeda dari biryani lainnya. Ini adalah hidangan nasi aromatik. Tetapi versi Sindhi dikenal karena lebih pedas dan menggunakan sejumlah besar kentang dan buah-buahan kering, seperti plum dalam kari nasi dan daging. Memberinya rasa asam dan pedas yang unik secara bersamaan. Orang-orang Mohenjo-daro menghilang, tetapi perhentian kita berikutnya adalah tempat yang diimpikan orang untuk ditemukan, sebuah padang rumput yang dijaga oleh peri. Kita kembali ke utara, jauh ke utara, ke tempat di mana gunung-gunung adalah yang terbesar di bumi. Untuk sampai ke Fairy Meadows, Anda harus mendapatkannya. Pertama, Anda mengambil satu jalur jeep paling berbahaya di dunia, jalan tanah sempit dan berliku yang diukir di sisi gunung, dengan penurunan curam ribuan kaki ke lembah di bawah. Jika Anda bisa mengatasi perjalanan itu, Anda akan diturunkan untuk pendakian 2 hingga 3 jam. Dan kemudian Anda melihatnya. Fairy Meadows adalah padang rumput alpin hijau subur yang menakjubkan, berada di ketinggian sekitar 11.000 kaki. Itu adalah percikan hijau cerah, dihiasi dengan pohon pinus dan kuda poni yang merumput. Tetapi alasan tempat ini terkenal adalah pemandangannya tepat di depan Anda, memenuhi seluruh langit adalah Nanga Parbat yang sangat indah dan menakutkan. Ini adalah gunung tertinggi ke-9 di dunia, dinding batu, es, dan salju kolosal yang menjulang hingga lebih dari 26.600 kaki. Torwau adalah permukaannya yang curam. Nanga Parbat memiliki reputasi sebagai satu puncak paling tangguh di planet ini. Itu dikenal karena tantangannya yang ekstrem dan banyak yang telah mencoba, pendakian sayangnya tidak kembali. Ini telah memberinya julukan yang suram di kalangan pendaki. Tetapi misteri tempat ini ada pada namanya, Fairy Meadows. Legenda lokal yang sangat tua mengatakan bahwa padang rumput ini adalah rumah para peri. Mereka dikatakan sebagai penjaga gunung. Dan konon mereka menari di kabut yang bergulir melalui lembah. Makanan di sini adalah makanan gunung yang sederhana dan mengenyangkan,
Setelah malam yang dingin di kabin kayu, satu-satunya jenis hotel di sini, hal terbaik adalah sarapan lokal. Anda akan memiliki chapati segar, roti pipih disajikan dengan pure apricot atau selai apricot dari wilayah ini terkenal. Dan pure adalah cara yang manis, tajam, dan berenergi untuk memulai hari pendakian di bawah bayangan gunung besar padang rumput ini. Adalah ujung jalan berbahaya, tetapi perhentian kita berikutnya adalah jalan berbahaya itu sendiri, sebuah keajaiban teknik. Itu bukan tempat, melainkan sebuah perjalanan. Jalan Raya Karakoram atau KKH sering disebut sebagai keajaiban ke-8 di dunia. Ini adalah jalan raya 2 jalur yang berkelok-kelok sepanjang lebih dari 800 mil menghubungkan Pakistan dengan Tiongkok. Tetapi masalahnya, jalan ini memotong langsung pegunungan Karakoram, rumah bagi beberapa puncak tertinggi di bumi. Ini adalah satu jalan internasional beraspal tertinggi di dunia, mencapai ketinggian lebih dari 15.300 kaki di Khunjerab Pass. Wow adalah rekayasanya. Butuh waktu 20 tahun untuk membangunnya, meledakkan batu padat, dan menjembatani jurang yang dalam. Lebih dari 20.000 pekerja dari Pakistan dan Tiongkok mengerjakannya. Apa yang banyak orang abaikan adalah biayanya. Ratusan pekerja kehilangan nyawa selama pembangunannya, sebuah pengingat suram akan tantangannya saat Anda melewatinya. Anda dikelilingi oleh para raksasa. Anda melewati Nanga Parbat, Rakaposhi, dan lusinan puncak lainnya setinggi lebih dari 20.000 kaki. Misteri KKH bukanlah hal supranatural, tetapi menakutkan. Pengemudi yang melewatinya sering berbicara tentang terowongan kegelapan. Ini bukanlah terowongan buatan manusia, tetapi bagian jalan yang panjang dan tertutup yang dirancang untuk melindungi mobil dari longsoran batu dan salju yang sering terjadi. Berkendara melaluinya dengan angin menderu di luar, terasa seperti Anda melewati lorong terkutuk atau berhantu dengan gunung menunggu untuk bergerak. Makanan di sepanjang KKH adalah campuran budaya. Di kota Hunza, di sepanjang jalan raya, Anda harus mencoba capli kebab. Tetapi ini bukanlah kebab biasa. Itu adalah satu pati daging cincang yang pipih dan bundar, dicampur dengan rempah-rempah, tomat, dan biji delima, kemudian digoreng dalam wajan datar besar. Ini adalah spesialisasi wilayah Khyber Pakhtunkhwa dan makanan gurih yang sempurna di jalan yang panjang. Jalan raya ini dibangun oleh manusia, tetapi perhentian kita berikutnya adalah benteng yang begitu besar sehingga terlihat seperti dibangun oleh raksasa kembali ke puncak. Tetapi kali ini ke daerah yang lebih terjal dan berbukit. Di sini Anda akan menemukan Benteng Rohtas, sebuah benteng besar abad ke-16 yang dibangun oleh Raja Afghanistan Sher Shah Suri. Hal yang harus Anda pahami adalah benteng ini dibangun untuk satu alasan. Untuk menjadi simbol kekuasaan yang tak tertembus dan mengintimidasi, dan memang begitu. Tembok luar benteng adalah faktor wow sendirian. Panjangnya hampir 2,5 mil, tingginya mencapai 40 kaki, dan tebal 30 kaki di beberapa tempat, dan dihiasi oleh 12 gerbang besar dan 68 benteng-benteng ini begitu besar sehingga mengelilingi sebuah kota kecil. Dibutuhkan 10 tahun dan 70.000 pekerja untuk membangunnya. Ini adalah mahakarya arsitektur militer
dirancang untuk menahan pengepungan yang lama dengan sumber airnya sendiri dan masjid besar. Tetapi inilah misterinya, meskipun kekuatannya luar biasa, benteng ini memiliki perasaan yang aneh dan tenang. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO, tetapi tidak seramai benteng Lahore saat Anda berjalan melalui istana kerajaan yang hancur dan di sepanjang temboknya yang besar, Anda merasakan keheningan yang menakutkan. Pemandu lokal dan pengunjung sering melaporkan mendengar bisikan di angin seperti suara para prajurit Afghanistan yang pertama kali menjaga tempat ini. Seolah-olah benteng itu masih menunggu pertempuran yang tidak pernah datang dan roh-roh pembela pertamanya masih berpatroli. Makanan di bagian Punjab ini bersifat pedesaan dan mengenyangkan. Setelah seharian menjelajahi benteng besar, Anda pasti menginginkan sesuatu yang sesuai dengan skalanya. Makanan yang sempurna adalah saji. Ini adalah hidangan dari provinsi Balochistan tetangga tetapi populer di sini. Ini melibatkan satu domba utuh atau ayam, diasinkan dengan rempah-rempah yang sangat sederhana, sebagian besar garam, dan kemudian dipanggang perlahan di atas api terbuka ditusuk sate. Hasilnya adalah daging yang sangat empuk, berasap, dan beraroma, biasanya disajikan dengan nasi atau roti tebal dan panas. Yang disebut roti benteng ini adalah monumen bagi para prajurit. Tetapi perhentian kita berikutnya adalah kota yang didedikasikan untuk para santo, tempat makam berwarna-warni. Kita melakukan perjalanan ke selatan di Punjab ke satu kota tertua di Asia Selatan, Multan. Kota ini kuno dan dikenal dengan nama yang sangat spesifik, Kota Para Santo. Mengapa? Karena Multan telah menjadi pusat sufisme, cabang mistik Islam, selama lebih dari 1000 tahun. Kota ini dipenuhi dengan ratusan makam dan kuil yang berwarna-warni dan mempesona. Yang paling terkenal adalah Mausoleum Shah Rukn-e-Alam, makam segi 8 bertingkat 3 besar yang dibangun pada tahun 1300-an. Itu ditutupi dengan ubin biru dan putih yang rumit dan kubahnya adalah satu yang terbesar di dunia. Itu adalah faktor wow dari pengabdian. Kota itu sendiri adalah labirin bazar tua, di mana Anda dapat membeli tembikar, karpet, dan sulaman Multan yang terkenal. Misteri Multan terkait langsung dengan sifat spiritualnya. Dengan begitu banyak makam, tidak mengherankan bahwa kota ini penuh dengan cerita hantu. Yang paling terkenal adalah hantu Multan, roh yang dikatakan menghantui daerah di sekitar mausoleum utama. Tetapi misteri sebenarnya bagi para sejarawan adalah jumlah santo yang sangat banyak, lebih dari 100.000 yang dikatakan dimakamkan di sini. Ini adalah kota yang dibangun di atas lapisan-lapisan sejarah dan pengabdian, dan penduduk setempat memperlakukan situs sucinya dengan rasa hormat yang mendalam dan nyata. Tetapi Multan juga terkenal karena hal lain, suguhan manis. Anda tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan Multan tanpa mencoba sohan halwa. Ini bukanlah makanan penutup seperti jeli. Ini adalah penganan yang padat, kaya, dan berkacang. Itu dibuat dengan merebus campuran susu, gula, dan tepung maizena selama berjam-jam sampai mengental, kemudian menambahkan ghee, yaitu mentega yang dijernihkan, kunyit, dan kacang-kacangan seperti almond dan pistachio. Itu dijual dalam kaleng yang cerah dan dekoratif, dan merupakan souvenir yang terkenal, lengket, dan lezat. Kota ini terkenal dengan para santonya, tetapi tujuan kita berikutnya terkenal dengan permainan para raja yang dimainkan di atap dunia. Kita akan naik jauh, kembali ke Gilgit-Baltistan, ke Shandur Pass. Jalur ini menghubungkan wilayah Gilgit dan Chitral, dan di puncak pada ketinggian yang menakjubkan lebih dari 12.100 kaki adalah lapangan polo Shandur ini. Sederhananya adalah lapangan polo tertinggi di bumi. Itu adalah faktor wow yang sulit dipahami.
Memainkan olahraga apapun di ketinggian ini, di mana udara sangat tipis, adalah tantangan serius bagi pemain dan kuda. Ini bukanlah polo Anda yang halus dan lembut. Ini adalah polo gaya bebas, cara aslinya dimainkan. Aturannya sedikit dan permainannya cepat, liar, dan tangguh. Setiap tahun di bulan Juli, Festival Polo Shandur berlangsung. Tim dari Gilgit dan Chitral bertemu untuk pertandingan dendam tahunan mereka ribuan orang, dari suku lokal hingga turis internasional. Melakukan perjalanan selama berhari-hari dan berkemah di desa tenda besar untuk menonton festival 3 hari itu. Misteri di sini terkait dengan permainan itu sendiri. Permainan ini dimainkan di lapangan yang terjal dan tidak rata. Penduduk setempat mengatakan tempat itu tidak tanpa roh-rohnya. Dalam kabut yang dapat bergulir dengan cepat di ketinggian itu, beberapa orang mengklaim melihat sosok hantu penunggang kuda masa lalu masih berderap melintasi lapangan, memainkan permainan yang tidak pernah berakhir. Itu adalah tempat di mana garis antara masa kini dan masa lalu terasa sangat-sangat tipis. Makanan di festival itu mengenyangkan dan meriah. Anda berada di wilayah Khyber Pakhtunkhwa atau KPK, jadi makanannya kuat. Favorit festival adalah kabuli pulau. Ini adalah hidangan nasi aromatik, tetapi tidak seperti biryani, itu tidak pedas. Ini adalah hidangan yang lebih ringan dan manis. Dengan nasi dimasak dalam kaldu dengan domba atau ayam dan kemudian diberi taburan wortel karamel manis dan kismis. Itu adalah makanan meriah dan mengenyangkan, cocok untuk permainan para raja. Permainan ini dimainkan di atas awan, tetapi perhentian kita berikutnya membawa kita jauh di bawah bumi. Kita kembali ke Punjab, di kaki Bukit Garam. Di sini Anda akan menemukan tambang garam Keura, dan itu adalah tempat yang akan membuat Anda tercengang. Ini adalah tambang garam terbesar kedua di dunia dan sudah tua. Apa misterinya? Penemuannya. Legenda mengatakan bahwa tambang itu tidak ditemukan oleh manusia tetapi oleh hewan ketika pasukan Alexander Agung melewati sini pada 326 sebelum Masehi. Kuda-kudanya berhenti dan mulai menjilati batu-batu para prajurit. Melihat ini, mencoba sendiri batu-batu itu dan menemukan garam. Tetapi Torwau adalah apa yang ada di dalamnya. Ini bukanlah tambang yang gelap dan sempit. Ini adalah dunia bawah tanah yang luas. Anda naik kereta listrik kecil jauh ke dalam gunung, dan itu terbuka menjadi jaringan terowongan dan ruang besar. Tambang ini memiliki lebih dari 25 mil terowongan yang tersebar di lebih dari 19 tingkat atau level. Dan temboknya mereka bersinar. Garam di sini berwarna merah muda, kemerahan yang indah, dan ruangannya diterangi dengan lampu yang membuat seluruh tempat terlihat seperti istana kristal. Para penambang telah mengukir hal-hal menakjubkan dari garam. Ada satu masjid kecil yang seluruhnya terbuat dari batu bata garam yang bersinar. Ada replika satu monumen Pakistan yang terkenal. Bahkan ada kolam air asin yang dalam dan sebening kristal di tingkat bawah, membentuk semacam danau bawah tanah. Udaranya sejuk dan tentu saja asin. Banyak orang datang ke sini hanya untuk menghirup udara yang dikatakan memiliki khasiat penyembuhan. Ketika Anda kembali ke bawah sinar matahari, Anda akan haus. Penawar yang sempurna untuk udara asin adalah saltilasi dingin. Yang menyegarkan lasi adalah minuman berbasis yogurt.
Dan sementara lasi manis, seperti lasi mangga, populer, cara tradisional Punjabi adalah asin. Itu adalah campuran sederhana dari yogurt, air, dan garam, terkadang dengan sedikit jintan di blender sampai berbusa. Itu adalah minuman pendingin dan rehidrasi yang sempurna setelah perjalanan ke dunia yang terbuat dari garam. Tambang ini menyembunyikan dunia di bawah tanah, tetapi perhentian kita berikutnya adalah Taman Gurun yang menyembunyikan seorang putri yang terbuat dari batu. Kita sekarang melakukan perjalanan ke provinsi Balochistan yang besar, liar, dan terjal. Di sepanjang jalan raya pesisir Makran yang membentang di sepanjang Laut Arab, terletak Taman Nasional Hingol. Taman ini sangat besar, meliputi lebih dari 600.000 hektar. Tetapi ini bukanlah taman yang hijau dan berhutan. Itu adalah lanskap yang dramatis, dunia lain. Itu adalah gurun ngarai berbatu, dataran datar, dan formasi batuan aneh yang diukir angin. Ia juga memiliki garis pantai, dan di satu area Anda dapat menemukan gunung berapi lumpur gundukan kecil yang mendidih dan mengeluarkan lumpur abu-abu dingin. Faktor wow adalah lanskapnya sendiri. Itu terlihat seperti Mars, tetapi daya tarik terbesar adalah formasi batuan yang dikenal sebagai Putri Harapan. Itu adalah puncak batu alam yang tinggi yang telah terkikis oleh angin dan pasir. Seperti apa bentuknya? Persis seperti wanita tinggi dengan rok dan mahkota menatap cakrawala. Itu adalah trik alam yang luar biasa. Jadi, di mana misterinya? Bagaimana ia mendapatkan namanya? Inilah fakta liarnya. Itu dinamai oleh aktris Hollywood Angelina Jolie. Ketika dia mengunjungi daerah itu pada 2002 sebagai duta besar niat baik PBB, dia begitu terkejut dengan tampilan patung batu yang penuh harapan dan menantang sehingga dia menamainya Putri Harapan. Dan nama itu melekat. Tidak jauh dari sana ada formasi lain yang disebut Balochistan Sphinx, yang terlihat persis seperti rekan Mesirnya. Makanan di Balochistan bersifat pedesaan dan berasap. Mengingat lokasinya di pantai, Anda mungkin menemukan kari ikan baloch. Tetapi masalahnya, kari ini sering dibuat dengan ikan kering, memberinya rasa unik, tajam, dan gurih yang intens. Itu pedas dan sering dimakan dengan roti pipih tebal, sempurna untuk lingkungan gurun yang keras dan indah. Putri ini terbuat dari batu, tetapi perhentian kita berikutnya adalah lembah yang dulunya merupakan pusat perdamaian dan meditasi. Kita kembali ke Provinsi Utara Khyber Pakhtunkhwa atau KPK. Ke Lembah Swat. Tempat ini dikenal sebagai Swiss dari Timur. Dan gelar itu cocok. Itu adalah lembah yang sangat indah dengan sungai Swat yang deras dan pirus, ladang hijau subur, hutan lebat, dan air terjun, semuanya dikelilingi oleh pegunungan bersalju. Itu adalah tempat populer untuk wisata musim panas dan musim dingin, dengan tempat untuk bermain ski, mendaki, dan memancing. Tetapi faktor wow Swat adalah sejarahnya. Apa yang banyak orang abaikan adalah bahwa lembah ini adalah pusat utama bagi peradaban Buddha Gandhara lebih dari 2000 tahun yang lalu. Seluruh lembah seperti museum terbuka. Saat Anda mendaki, Anda dapat menemukan reruntuhan biara-biara Buddha kuno yang dikenal sebagai stupa, dan ukiran Buddha raksasa yang mengesankan yang diukir di sisi tebing. Itu adalah tempat kedamaian, seni, dan pembelajaran. Misteri adalah apa yang masih tersembunyi. Lembah itu dikatakan penuh dengan harta karun yang hilang. Teks-teks kuno berbicara tentang stupa emas dan perpustakaan gulungan yang tersembunyi.
Bahkan ada legenda lokal mencampur sejarah Buddha dan Yunani berkat Alexander Agung yang melewatinya, yang berbicara tentang gua-gua tersembunyi yang dipenuhi harta dari pasukannya. Masih menunggu untuk ditemukan makanan di Swat adalah KPK murni. Hidangan yang paling terkenal yang akan Anda temukan di kota utama Mingora adalah capli kebab. Kita sudah menyebutkannya sebelumnya, tetapi perlu diulang karena ini adalah raja kebab di wilayah ini. Itu adalah pati besar dan pipih dari daging sapi cincang atau domba, dicampur dengan campuran rempah-rempah rahasia, biji delima yang dihancurkan, dan tomat. Itu digoreng di atas wajan datar besar dan disajikan panas mendesis dengan naan segar dan mengembang. Itu renyah, pedas, dan benar-benar tak terlupakan. Lembah ini adalah rumah bagi biksu Buddha, tetapi perhentian kita berikutnya adalah rumah bagi suku unik dengan budaya yang tidak seperti yang lain. Tersembunyi di pegunungan Hindu Kush Khyber Pakhtunkhwa atau KPK dekat perbatasan dengan Afghanistan, terdapat 3 lembah Bumburet, Rumbur, dan Birir. Ini adalah lembah Kalash. Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Orang-orangnya. Orang Kalash adalah kelompok etnis yang unik dan mereka bukan Muslim. Mereka adalah pagan, mempraktikkan agama kuno berdasarkan alam, roh, dan satu dewa pencipta. Wow adalah budaya mereka. Hanya tersisa sekitar 3 atau 4.000 orang. Kalash mereka terlihat berbeda, dengan banyak yang memiliki kulit lebih cerah dan terkadang mata biru atau hijau. Wanita mereka mengenakan jubah hitam yang menakjubkan, cerah dan disulam dengan rumit, dihiasi dengan manik-manik berwarna-warni dan hiasan kepala besar yang rumit. Mereka terkenal dengan festival mereka yang semarak seperti Joshi di musim semi, yang melibatkan menari, bernyanyi, dan anggur unik yang dibuat secara lokal. Dan disitulah misterinya terletak. Siapa orang Kalash? Asal-usul mereka adalah teka-teki. Teori yang paling populer dan romantis adalah bahwa mereka adalah keturunan langsung dari pasukan Alexander Agung. Patroli tentara Yunani yang hilang yang menetap di lembah-lembah ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Meskipun bukti DNA tidak meyakinkan, orang Kalash sendiri sering menceritakan kisah ini. Ritual kuno dan kepercayaan politeistik mereka menjadikan mereka pulau budaya sejati di wilayah tersebut. Makanan Kalash sama uniknya dengan budaya mereka. Itu didasarkan pada apa yang bisa mereka tanam di lembah dataran tinggi mereka. Hidangan spesial adalah bilili, yang merupakan sejenis roti, tetapi dibuat dengan adonan yang dicampur dengan kenari cincang dan madu, kemudian digoreng di atas wajan. Mereka juga membuat burfi kenari spesial, batangan manis dan padat yang terbuat dari kenari lokal dan madu. Itu sederhana, alami, dan lezat. Lembah-lembah ini menyimpan suku yang hilang, tetapi perhentian kita berikutnya menyimpan danau yang dikatakan dikutuk oleh cinta peri. Juga di KPK adalah lembah Naran dan Kagan. Daerah ini adalah satu tujuan wisata paling populer di seluruh Pakistan. Ini adalah surga gunung klasik, lembah panjang yang diukir oleh sungai Kunhar, dengan bukit-bukit yang tertutup pinus, desa-desa kecil, dan pemandangan yang menakjubkan. Tetapi alasan utama semua orang datang ke sini adalah untuk melihat danau. Yang paling terkenal dari semuanya adalah Saif ul Maluk. Untuk sampai ke sana, Anda naik bergelombang 30 menit mendaki jalan gunung dari kota Naran. Ketika Anda sampai di puncak di atas 10.600 kaki,
Anda disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Itu adalah Danau Alpin biru tua yang murni, dikelilingi oleh baskom gletser dan puncak bergerigi. Pada hari yang cerah, danau dengan sempurna mencerminkan puncak tertinggi di lembah Malika Parbat atau Ratu Pegunungan. Faktor wow adalah warnanya, airnya berwarna biru hijau yang tidak seperti di bumi, sangat jernih sehingga Anda dapat melihat batu-batu di dasarnya. Tetapi misterinya adalah legendanya danau ini bukan hanya badan air, itu adalah pusat dari satu kisah cinta tragis yang terkenal. Cerita berlanjut bahwa seorang pangeran Persia, Saif ul Maluk, jatuh cinta dengan seorang putri peri bernama Badr ul Jamala yang ia lihat dalam mimpi. Dia melakukan perjalanan keliling dunia untuknya dan akhirnya menemukannya di sini, di danau ini. Tetapi seorang raksasa yang juga jatuh cinta dengan peri itu marah. Pangeran dan putri itu melarikan diri, dan raksasa itu dalam amarahnya menghancurkan gunung, menciptakan danau. Legenda mengatakan danau itu masih dikutuk dan para peri masih turun ke pantainya di malam hari. Makanan di sini semuanya tentang satu hal, ikan trout air tawar. Sungai dan danau di Kagan penuh dengan ikan trout. Semua restoran di Naran menyajikannya dengan cara yang sama. Segar dari sungai, diasinkan dalam rempah-rempah, dan dipanggang atau digoreng di tempat. Makan ikan trout bakar segar di tepi sungai Kunhar adalah pengalaman perjalanan klasik Pakistan. Danau ini menyimpan kisah cinta yang tragis, tetapi lembah kita berikutnya adalah surga air Pirus, dengan kisah yang lebih baru dan tragis dari dirinya sendiri. Di wilayah Azad Kashmir, tempat keindahan yang menakjubkan dan sering diperdebatkan, terletak lembah Nelum. Itu adalah lembah panjang berbentuk busur, lebih dari 120 mil panjangnya, dengan sungai Nelum biru Pirus yang cerah mengalir melaluinya. Ini adalah tempat keindahan yang hampir agresif. Bukit-bukit ditutupi hutan yang sangat lebat, sehingga terlihat hijau gelap, dan lembah itu adalah rumah bagi air terjun, sungai jernih, dan desa-desa kecil yang indah. Faktor wow, Nelum adalah konsentrasi keindahan yang murni. Di satu lembah ada lebih dari 50 puncak yang tertutup salju dan gletser. Ini adalah impian pendaki dan fotografer. Tetapi keindahan lembah menyembunyikan sejarah yang suram. Itu terletak tepat di garis kontrol yang memisahkan bagian Kashmir yang dikelola Pakistan dan yang dikelola India selama bertahun-tahun. Itu adalah tempat konflik. Disinilah misterinya muncul. Bertebaran di sepanjang lembah adalah desa hantu. Ini adalah desa-desa yang dievakuasi selama masa-masa penembakan hebat. Rumah-rumah dan terkadang bahkan masjid masih berdiri tetapi kosong. Menjelajahi mereka adalah pengalaman yang menakutkan, pengingat yang kuat akan masa lalu wilayah yang bermasalah. Penduduk setempat membisikkan kisah-kisah tentang mendengar suara dari rumah-rumah kosong di malam hari, seolah-olah roh-roh desa masih ada di sana. Setelah seharian menjelajah, cara sempurna untuk menghangatkan diri adalah dengan secangkir Kashmiri Chai. Ini bukanlah teh normal Anda. Itu adalah warna merah muda krem yang indah. Itu dibuat dengan daun teh spesial soda kue yang bereaksi untuk menciptakan warna, susu, dan garam. Ya, garam. Itu sering disajikan dengan taburan pistachio dan almond yang dihancurkan.
Itu adalah minuman hangat, aromatik, dan gurih yang mengejutkan yang merupakan rasa khas Kashmir. Keindahan lembah ini tidak dapat disangkal, tetapi perhentian kita berikutnya adalah serangkaian bukit yang mengawasi seluruh ibu kota Bukit Margala. Adalah serangkaian kaki bukit Himalaya yang membentuk batas utara Islamabad. Mereka adalah halaman belakang kota. Bagi penduduk ibu kota, ini adalah pelarian mereka. Bukit-bukit adalah taman nasional, disilangkan dengan jalur pendakian. Jalur yang paling populer seperti jalur 3 dan jalur 5, curam dan menantang, membawa Anda naik melalui hutan ke titik pandang yang menghadap ke seluruh kota, berbentuk kisi-kisi yang luas. Wow adalah satwa liarnya. Apa yang banyak orang abaikan adalah bahwa ini bukan hanya taman, itu adalah ruang liar. Bukit-bukit adalah rumah bagi rusa menggonggong, babi hutan, monyet, dan bahkan populasi macan tutul umum yang dilindungi tanda-tanda di jalur memperingatkan pejalan kaki untuk waspada, menambahkan ketegangan yang mendebarkan pada jalan-jalan Anda. Tetapi misterinya lebih tua. Jauh di perbukitan, di Batu Kapur, ada banyak gua. Beberapa gua ini, seperti yang ada di Shah Allah Dita, menunjukkan tanda-tanda kehidupan manusia purba. Ada petroglif dan tanda pada batu-batu yang dikatakan berusia ribuan tahun. Dari biksu Buddha yang menggunakan gua-gua ini untuk meditasi. Bahkan ada legenda tentang terowongan tersembunyi di perbukitan, meskipun belum ada yang pernah ditemukan. Setelah pendakian yang panjang, hadiah terbaik adalah makan di satu restoran di puncak, di tempat yang disebut Pir Sohawa. Yang paling terkenal adalah Monal, tetapi untuk camilan makanan jalanan yang nyata, Anda perlu mencoba pakoras. Ini adalah camilan klasik Pakistan, terutama saat hujan. Itu adalah gorengan yang terbuat dari sayuran seperti kentang, bawang, dan bayam. Dicelupkan ke dalam adonan tepung buncis pedas dan digoreng hingga keemasan dan renyah. Itu disajikan panas dengan sambal asam dan merupakan suguhan renyah dan gurih yang sempurna. Bukit-bukit ini menyembunyikan gua-gua kuno, tetapi perhentian kita berikutnya adalah seluruh kota reruntuhan dari dunia kuno dan terpelajar hanya dengan berkendara singkat dari Islamabad di Provinsi Punjab. Terletak kota kuno Taxila. Ini bukan hanya reruntuhan, itu adalah faktor wow sejarah Taxila. Adalah satu kota terpenting di Jalan Sutra kuno. Selama lebih dari 1000 tahun, itu adalah persimpangan budaya di mana peradaban Persia, Yunani, dan India bertemu. Situs ini besar. Koleksi reruntuhan, biara, dan stupa yang berbeda yang tersebar di area yang luas. Tetapi bagian yang paling luar biasa adalah kota Sirkap ini, adalah kota yang dibangun oleh raja-raja Yunani Baktria yang memerintah daerah itu setelah Alexander Agung. Anda dapat berjalan di jalan utamanya dan melihat fondasi rumah, toko, dan kuil yang memadukan gaya arsitektur Yunani dan India. Taxila juga merupakan rumah bagi apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai satu universitas paling awal di dunia. Menarik para sarjana dari seluruh Asia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Misteri Taxila adalah satu pengetahuan yang hilang dan harta karun yang hilang. Sebagai pusat Buddha utama, dikatakan menyimpan peninggalan dan patung yang tak ternilai harganya. Ketika kota itu akhirnya dihancurkan oleh Hun Putih, harta karunnya disembunyikan atau hilang. Legenda dan teks-teks lama berbicara tentang harta karun Buddha yang hilang. Koleksi artefak dan gulungan yang tak ternilai harganya tersembunyi di ruang rahasia atau stupa
masih menunggu untuk ditemukan di antara reruntuhan. Makanan di sini sederhana dan ramah di pinggir jalan. Saat Anda menjelajahi reruntuhan, Anda akan menemukan pedagang yang menjual camilan populer dan lezat. Alu tiki. Ini adalah kroket atau pati kentang yang gurih dan dibumbui. Kentang rebus yang dihaluskan dicampur dengan rempah-rempah seperti jintan, ketumbar, dan cabai dibentuk menjadi pati dan kemudian digoreng dangkal sampai coklat keemasan dan renyah di luar. Mereka sering disajikan dengan sambal mint atau asam dan merupakan camilan renyah yang sempurna dan cepat. Kota ini adalah pusat pembelajaran, tetapi perhentian kita berikutnya adalah monumen untuk satu orang yang dihormati. Kita terbang ke selatan menuju kota terbesar dan paling kacau di Pakistan, Karachi, sebuah metropolis yang luas dengan lebih dari 20 juta orang di pantai Laut Arab. Di jantung kota yang berdenyut ini adalah tempat yang sangat tenang dan putih mencolok. Ini adalah Mazar-e-Quaid, makam pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, yang dikenal sebagai Quaid-e-Azam atau pemimpin besar. Ini adalah karya ikonik arsitektur modern, dibangun pada tahun 1960. Itu adalah kubus marmer putih murni yang sederhana, kuat, dihiasi dengan lengkungan mor melengkung yang mencolok. Faktor wow adalah desainnya. Itu terletak di platform yang ditinggikan di tengah taman 53 hektar, ditata dalam kisi-kisi yang sempurna. Pada malam hari, itu diterangi oleh lampu sorot yang kuat dan tampak mengambang di atas kota. Di dalam, makam itu sendiri dijaga oleh penjaga kehormatan militer dan udaranya tenang dan penuh hormat. Misteri di sini adalah misteri modern, lahir dari penghormatan. Makam adalah simbol nasional dan orang-orang memperlakukannya dengan kagum. Penjaga keamanan dan pengunjung telah melaporkan kejadian aneh pada malam hari dengan bulan purnama. Mereka mengklaim bahwa lampu di dalam ruang makam yang biasanya dijaga redup terkadang bersinar lebih terang dengan sendirinya. Itu mungkin keanehan listrik, tetapi banyak yang lebih suka melihatnya sebagai tanda semangat abadi pendiri yang mengawasi bangsa. Anda berada di Karachi, dan itu berarti Anda harus makan Karachi biryani. Ini berbeda dari versi Sindhi. Biryani gaya Karachi dikenal karena rempah-rempah dan panasnya. Itu menggunakan banyak cabai hijau dan terkenal karena memasukkan kentang, titik perdebatan nasional, dan terkadang satu telur rebus di samping daging yang empuk dan nasi berwarna kunyit yang harum. Itu adalah hidangan khas kota. Makam ini adalah pusat kota yang tenang. Tetapi perhentian kita berikutnya adalah tepi kota yang kacau, ramai, dan berhantu. Masih di Karachi, kita menuju ke pantai paling terkenal dan paling banyak dikunjungi di negara itu, Pantai Clifton. Ini adalah pantai berpasir yang luas di Laut Arab. Dan itu adalah ruang publik utama kota untuk rekreasi. Ini bukanlah pantai yang tenang dan terpencil. Ini adalah tempat yang ramai dan sibuk, terutama saat matahari terbenam. Pantai ini dipenuhi dengan keluarga, pedagang makanan, dan wahana unta dan kuda yang terkenal. Dengan biaya kecil, Anda dapat menunggang unta yang dihias warna-warni tepat di sepanjang tepi air. Wow adalah suasananya. Itu adalah karnaval. Anda dapat melihat kapal-kapal menunggu untuk memasuki pelabuhan yang sibuk dan gedung-gedung tinggi modern baru di lingkungan paling mahal di Karachi berada tepat di belakang Anda. Itu adalah tempat di mana semua jutaan orang kota yang beragam berkumpul untuk merasakan angin laut. Tetapi pantai ini dan jalan-jalan di sekitarnya memiliki misteri terkenal yang mengerikan. Itu adalah legenda pengantin Karsas. Jalan Karsas adalah jalan utama di dekat pantai.
Cerita berlanjut bahwa pada malam Jumat, pengemudi akan melihat seorang wanita dengan pakaian pengantin merah penuh berkeliaran di jalan. Dia terkadang meminta tumpangan hanya untuk menghilang dari kursi belakang, atau dia muncul di lampu depan menyebabkan pengemudi membelok. Itu adalah kisah hantu paling terkenal di Karachi, legenda urban modern yang menambah lapisan ketakutan ke jalan-jalan pesisir terdekat. Makanan di pantai, semuanya tentang makanan ringan cepat saji, tetapi suguhan yang sebenarnya adalah makanan laut segar. Di sepanjang pantai, dan terutama di jalan makanan Dodaria terdekat, Anda bisa mendapatkan udang bakar. Ini adalah udang besar dan segar dari Laut Arab, diasinkan dalam masala merah pedas dan dipanggang di atas arang. Itu berasap pedas dan terasa seperti lautan. Pantai ini adalah hotspot kota, tetapi perhentian kita berikutnya adalah tempat yang sangat tinggi dan dingin. Anda tidak akan percaya itu ada di provinsi yang sama. Tampaknya mustahil, tetapi itu benar. Kita berada di Provinsi Sindh, yang dikenal dengan lembah Indus yang panas, datar, dan kota Karachi yang terik. Tetapi jika Anda melakukan perjalanan berjam-jam ke pegunungan Kirtar, Anda akan menemukan Bukit Gorah. Ini adalah stasiun bukit, dataran tinggi, dan itu adalah titik tertinggi di Sindh. Di atas 5.600 kaki, faktor wow adalah iklimnya. Sementara sisa provinsi memanggang dalam suhu yang dapat mencapai 120 derajat Fahrenheit, Bukit Gorak sejuk dan berangin. Di musim dingin, itu adalah satu-satunya tempat di Sindh yang turun salju. Pemandangan dari atas sangat menakjubkan. Anda berada di atas awan, melihat ke lanskap gurun yang luas dan terjal rasanya, seperti Anda berada di puncak dunia. Misteri ada di namanya. Itu dinamai menurut Santo Hindu abad pertengahan, Goraknath, yang dikatakan telah mengembara dan bermeditasi di bukit ini. Dahulu ada satu kuil Hindu kecil di sini, dan legenda mengatakan bahwa para yogi yang mengunjungi puncak akan diberikan penglihatan. Itu dianggap sebagai tempat kekuatan spiritual, oasis ketenangan dingin, dan pikiran jernih yang tinggi di atas gurun. Makanan di sini sederhana, karena ini adalah daerah terpencil. Tetapi untuk menghangatkan diri di malam yang dingin di wisma dasar di atas, Anda akan beruntung memiliki semangkuk sindi kadi. Ini adalah sup yang unik, tajam, dan menghibur. Itu terbuat dari dasar tepung buncis dan air asam jawa asam. Kemudian diisi dengan sayuran seperti okra, kentang, dan kacang klaster. Ini adalah hidangan berkuah, asam, dan pedas yang benar-benar menghibur. Bukit ini adalah oasis yang sejuk, tetapi perhentian kita berikutnya adalah rumah gunung yang sejuk dengan mantan penduduk yang sangat terkenal. Kita pindah ke Balochistan, bukan ke pantai gurun, tetapi ke pegunungan dekat kota Quetta. Di sini, di ketinggian lebih dari 8.000 kaki, adalah kota ziarat. Ini adalah tempat peristirahatan musim panas yang populer. Mengapa? Karena itu adalah rumah bagi hutan juniper terbesar kedua di dunia. Ini bukanlah semak-semak kecil, itu adalah pohon-pohon kuno dan bengkok, beberapa di antaranya berusia ribuan tahun. Faktor wow dan daya tarik utama adalah kediaman ziarat. Ini adalah bangunan kayu gelap yang indah dengan beranda lebar dan atap timah hijau. Itu dibangun pada 1892 oleh Inggris. Tetapi itu terkenal karena satu alasan. Disinilah pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, menghabiskan hari-hari terakhirnya.
Dia datang ke sini pada 1948, berharap udara sejuk, bersih, dan beraroma pinus akan membantu kesehatannya yang menurun. Bangunan ini sekarang menjadi monumen nasional, dilestarikan dengan sempurna. Tetapi itu menyimpan misteri. Pemandu lokal dan penjaga yang sangat menghormati situs itu berbicara tentang pohon berbisik. Ada satu pohon juniper kuno di properti itu yang dikatakan berusia lebih dari 700 tahun. Orang-orang mengklaim bahwa pada malam yang sunyi, jika Anda berdiri di dekatnya, Anda dapat mendengar suara-suara berbisik. Bukan suara, tetapi bisikan desahan yang aneh, yang mereka katakan adalah pohon kuno itu sendiri menyimpan rahasia dari semua yang telah dilihatnya, termasuk pikiran terakhir pendiri bangsa makanan di bagian Balochistan ini adalah tentang panggang-panggang. Hidangan yang paling terkenal yang akan Anda temukan di Ziarat dan Quetta adalah baloch saji. Kita sudah menyebutkannya sebelumnya, tetapi ini adalah hidangan khas seluruh provinsi. Itu adalah satu domba utuh atau potongan besar ayam. Diasinkan secara sederhana, ditusuk dan dipanggang sangat perlahan di atas bara api. Itu disajikan dengan nasi atau satu potong besar naan. Itu berasap, berair, dan merupakan pesta sejati. Tempat ini adalah tugu peringatan yang tenang, tetapi perhentian kita berikutnya adalah jalan berbatu yang berbahaya yang menyaksikan pawai tentara. Masih di Balochistan, Bolan Pass adalah bentangan ngarai berbatu dan lembah sempit sepanjang sekitar 55 mil. Selama berabad-abad, jalur ini adalah satu-satunya cara untuk berpindah dari dataran tinggi Asia Tengah turun ke dataran anak benua India. Itu adalah penghubung penting di Jalan Sutra, dan sama seperti Khyber Pass yang lebih terkenal, itu juga merupakan rute invasi utama. Torwau adalah lanskapnya yang murni dan terjal Anda mengemudi di dasar ngarai besar dengan tebing-tebing kering dan megah menjulang di kedua sisi. Satu sungai, Sungai Bolan, mengalir melaluinya, tetapi itu seringkali hanya aliran kecil keajaiban yang sebenarnya adalah rel kereta api. Jalur kereta api yang dibangun Inggris masih membentang melalui jalur itu, menempel di sisi tebing dan menghilang ke dalam terowongan. Itu adalah prestasi teknik yang terlihat mustahil. Misteri Bolan Pass adalah misteri semua jalan raya kuno yang hebat. Itu adalah tempat hantu. Selama ribuan tahun, karavan pedagang, suku nomaden, dan tentara penyerang telah melakukan perjalanan di jalur ini. Banyak yang tidak berhasil. Jalur ini dikenal karena badai yang tiba-tiba dan keras. Penduduk setempat dan pelancong telah menceritakan kisah selama beberapa generasi tentang mendengar suara-suara tentara berbaris di tengah malam, atau melihat bentuk hantu karavan yang hilang. Unta mereka masih berjalan perlahan melalui bebatuan, mencari jalan yang tidak ada lagi di sana. Makanan jalur ini adalah makanan para pelancong. Sederhana, mudah dibawa, dan berenergi tinggi. Satu roti nomaden tradisional yang mungkin Anda temukan adalah kaak. Ini adalah roti tanpa ragi yang sangat keras. Itu sering dipanggang dengan membungkus adonan di sekitar satu batu panas dan meletakkannya di bara api. Itu tidak lembut, tetapi dimaksudkan untuk bertahan selama berminggu-minggu. Itu sering dimakan dengan teh yang dimaniskan kurma. Jalur ini adalah gerbang, tetapi perhentian kita berikutnya adalah tempat peristirahatan terakhir untuk 1 juta orang. Kita kembali ke Sindh, dekat kota Tata. Di sini, di satu bukit rendah, adalah faktor wow yang benar-benar menakjubkan. Ini adalah Makli Necropolis,
satu situs pemakaman terbesar di dunia. Ini bukan kuburan, itu adalah kota orang mati. Tersebar di atas hampir 4 mil persegi, adalah diperkirakan 500 juta hingga 1 juta makam. Makam-makam ini dibangun selama periode 400 tahun, dari abad ke-14 hingga ke-18. Dan itu bukan kuburan sederhana, itu adalah struktur besar dan rumit. Anda dapat melihat makam berkubah besar yang dibangun untuk raja, sultan, dan santo, ditutupi dengan ubin biru yang rumit. Dan ada ribuan makam batu yang lebih kecil dan diukir dengan rumit untuk bangsawan, sarjana, dan prajurit. Ukiran batunya sangat detail sehingga terlihat seperti sulaman kayu misteri adalah satu legenda. Dengan begitu banyak makam, tempat itu tentu saja dikatakan berhantu. Tetapi legenda lokal lebih spesifik. Mereka mengatakan bahwa roh-roh raja kuno dan santo sufi yang dimakamkan di sini masih menjaga makam mereka. Mereka dikatakan melindungi harta karun besar dan dikabarkan yang terkubur bersama mereka. Orang-orang yang telah mengunjungi saat senja telah mengklaim melihat cahaya aneh dan merasakan kehadiran yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh 1 juta mata yang tak terlihat. Makanan untuk tempat seperti itu akan meriah. Di kota Tata terdekat untuk perayaan, Anda mungkin menemukan lagan ini adalah hidangan acara khusus, semacam pai gembala. Ini adalah hidangan daging domba atau kambing cincang, dimasak dengan rempah-rempah, dan kemudian dipanggang dalam oven dengan lapisan kentang atau terkadang kerak kue. Itu adalah makanan perayaan yang kaya. Kota orang mati ini sangat luas, tetapi perhentian kita berikutnya adalah satu benteng besar yang menjulang dari lautan pasir. Kita berada di jantung gurun Cholistan di Punjab. Dan kemudian Anda melihatnya. Itu muncul di Cakrawala bukan sebagai reruntuhan, tetapi sebagai benteng yang lengkap dan sangat besar. Ini adalah benteng Derawar. Tor Wow adalah bentuknya yang sempurna dan megah. Ia memiliki 40 benteng melingkar besar, menara, yang menjulang dari pasir, temboknya hampir 100 kaki tingginya dan membentang hampir 1 mil di lingkar. Itu terlihat seperti Fata Morgana, kastil pasir raksasa yang seharusnya tidak nyata. Benteng ini telah ada di sini selama berabad-abad. Pertama kali dibangun oleh satu Rajput Hindu dan kemudian diambil alih oleh Nawabs of Bahawalpur. Itu adalah simbol kekuasaan di antah berantah. Tetapi apa yang dijaganya, itulah misterinya. Benteng itu dikatakan penuh dengan jins atau jin legenda lokal, mengatakan makhluk gaib ini adalah penjaga sejati 40 menara benteng, dan mereka melindungi harta karun tersembunyi Nawab lama yang dikatakan terkubur di ruang bawah tanah rahasia. Tetapi ada faktor wow lain di sini. Apa yang banyak orang abaikan adalah bahwa gurun ini tidak selalu gurun. Para arkeolog telah menemukan bahwa benteng itu terletak di tepi sungai Hakra yang kering, yang dulunya merupakan satu sungai besar dari peradaban lembah Indus. Jadi, benteng ini tidak berada di antah berantah. Itu menjaga satu jalan raya kuno yang hilang makanan gurun sederhana dan kaya. Satu makanan pokok di sini adalah rogni roti. Ini bukanlah roti pipih sederhana. Ini adalah roti yang diperkaya, dibuat dengan tepung, susu, dan banyak ghee atau mentega yang dijernihkan dan sering diberi taburan biji wijen. Itu lembut, kaya, dan mentega, makanan berenergi tinggi yang sempurna untuk dimakan dengan kari sederhana di gurun yang keras. Benteng ini menjaga sungai yang hilang, tetapi perhentian kita berikutnya adalah satu istana yang telah diubah menjadi surga gunung untuk para pelancong. Kembali ke puncak Gilgit-Baltistan.
Di lembah Khaplu yang indah, di tepi sungai Syok adalah Istana Khaplu. Kastil bergaya Tibet yang indah ini dibangun pada pertengahan abad ke-19 untuk raja lokal. Itu adalah bangunan kayu, batu, dan tembok putih yang menakjubkan dengan satu halaman tengah dan ukiran yang rumit. Selama beberapa dekade, istana itu rusak, tetapi inilah Torwau itu diselamatkan. Di Aga Khan Trust for Culture mengambil alih dan memulihkan istana dengan cermat menggunakan teknik tradisional dan pengrajin lokal. Sekarang menjadi hotel butik mewah yang menakjubkan, dikelola oleh Serena Hotels. Anda benar-benar dapat tinggal di kamar mantan raja, melihat ke arah pegunungan dan sungai. Tetapi, tentu saja, istana setua ini memiliki misteri. Selama restorasi, pekerja dan penduduk setempat mulai berbagi cerita. Mereka mengatakan bahwa kamar-kamar tertentu di istana tua itu berhantu. Kisah yang paling umum adalah bahwa hantu selir kerajaan raja yang pernah tinggal di sayap terpisah masih berlama-lama. Tamu dan staf telah melaporkan mendengar musik samar, langkah kaki, dan suara tawa wanita di aula kosong di malam hari. Makanan di sini berasal dari tradisi Balti. Satu hidangan sederhana, bergizi, dan kuno yang dapat Anda coba adalah sup jelai baloci. Itu adalah sup kental yang mengenyangkan yang terbuat dari jelai. Satu biji-bijian yang tumbuh dengan baik di dataran tinggi ini, itu sering dimasak dengan rempah-rempah lokal dan terkadang potongan daging yak menjadikannya makanan penghangat yang sempurna setelah seharian menjelajahi lembah yang dingin dan indah. Istana ini adalah permata yang dipulihkan, tetapi perhentian kita berikutnya adalah tempat yang begitu luas dan tinggi. Itu disebut Tanah Para Raksasa. Lagi di Gilgit-Baltistan, kita menemukan dataran Deosai ini bukan lembah, itu adalah dataran tinggi, dan itu adalah dataran tinggi tertinggi kedua di seluruh dunia. Dengan ketinggian rata-rata lebih dari 13.500 kaki, Torwau ini sulit dipahami. Itu adalah dataran luas, bergulir, tak berpohon yang lebih besar dari banyak kota. Untuk sebagian besar tahun, itu terkubur di bawah salju tebal. Tetapi di musim panas, itu berubah. Selama beberapa bulan singkat, salju mencair dan seluruh dataran meledak menjadi karpet jutaan bunga liar kecil yang berwarna-warni. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Tetapi Deosai paling terkenal karena satwa liarnya. Ini adalah satu suaka terakhir bagi beruang cokelat Himalaya yang terancam punah. Misteri di sini adalah misteri yang terkenal. Lanskap dataran tinggi yang luas, kosong, ini adalah wilayah utama untuk legenda. Dan yang besar di sini adalah Yeti atau Barmanu, seperti yang dikenal secara lokal. Selama beberapa generasi, penduduk setempat dan penjelajah telah melaporkan melihat jejak kaki raksasa seperti kera di salju yang mencair. Tanah para raksasa ini adalah satu hotspot dunia untuk penampakan Yeti, misteri yang seluas dataran itu sendiri. Makanan di Deosai adalah apapun yang Anda bawa. Tetapi minuman lokal yang bisa Anda dapatkan di kota-kota terdekat adalah penyelamat di ketinggian ini. Itu adalah teh madu yang dibuat dengan rempah-rempah lokal. Madu itu dari bunga liar di wilayah itu, dan tehnya panas, manis, dan memberi Anda semburan energi yang sangat dibutuhkan di udara tipis dan dingin. Tanah ini adalah rumah bagi beruang dan legenda, tetapi perhentian kita berikutnya adalah danau yang tidak ada di sini hanya beberapa tahun yang lalu. Masih di wilayah lembah Hunza di sepanjang jalan raya Karakoram, adalah satu danau yang merupakan satu danau paling indah di seluruh Pakistan. Itu adalah pita sepanjang 21 mil yang menakjubkan dari air Pirus buram paling intens yang pernah Anda lihat. Di musim panas,
Orang-orang pergi berperahu dan berkayak di permukaan birunya yang cerah, dikelilingi oleh gunung-gunung berbatu yang curam, tetapi disinilah faktor wow dan misterinya semuanya dalam satu. Danau ini tidak ada sebelum 2010, itu diciptakan oleh bencana. Pada Januari 2010, tanah longsor besar, satu sisi gunung runtuh. Itu benar-benar memblokir Sungai Hunza, menciptakan bendungan alami air kembali. Dan selama jatuh berikutnya, itu menenggelamkan lebih dari 11 mil jalan raya Karakoram dan menenggelamkan seluruh desa Atabad hari ini. Danau adalah daya tarik wisata utama. Tetapi itu adalah kuburan. Misterinya adalah apa yang ada di bawahnya. Satu desa utuh berada di bawah ratusan kaki air penduduk setempat yang kehilangan rumah dan pertanian mereka. Menceritakan kisah-kisah yang mengerikan. Mereka mengatakan bahwa pada hari-hari yang tenang dan sunyi, Anda terkadang dapat mendengar suara samar, terendam dari lonceng dari masjid desa, masih berdering dari kedalaman. Makanan di bagian Hunza ini unik. Selain aprikot, satu makanan lokal yang terkenal adalah murbei. Di musim panas, pohon-pohon penuh dengan mereka, baik putih maupun hitam, Anda dapat membelinya segar atau sebagai jus murbei segar. Itu adalah minuman manis, alami, dan menyegarkan yang merupakan rasa murni dari lembah. Danau ini lahir dari bencana, tetapi danau kita berikutnya adalah permata tersembunyi yang tampaknya mengubah warnanya. Di lembah Gizer yang terpencil dan sangat indah, masih di Gilgit-Baltistan, adalah Danau Vander. Ini bukanlah tempat yang Anda temukan secara tidak sengaja. Sampai di sini berarti bepergian di jalan-jalan yang diukir di sisi-sisi gunung, jalan-jalan yang lebih seperti jalur kasar dan berliku daripada jalan raya Anda melewati desa-desa kecil dan kuno yang tampak beku dalam waktu. Udara menjadi lebih bersih, dunia menjadi lebih tenang, dan kemudian Anda melihatnya. Danau Vander bukanlah danau yang besar, dramatis, atau yang memiliki faktor wow. Justru sebaliknya, itu adalah danau kecil, tenang, dan hampir sepenuhnya hening. Yang dikenal karena airnya yang biru kehijauan tua, dan dalam desa Vander dibangun di lereng bukit yang menghadap ke danau dengan ladang berteras yang langsung menuju tepi air. Ladang-ladang ini penuh dengan gandum dan, yang terkenal, pohon aprikot. Di musim semi, seluruh lembah dibanjiri dengan bunga merah muda dan putih. Udara berbau asap kayu dari cerobong asap dan thyme liar yang tumbuh di perbukitan Anda. Mendengar suara sungai Gizer mengalir deras di kejauhan, satu gemuruh rendah yang konstan, tetapi danau itu sendiri seringkali hening seperti kaca faktor wow. Danau Vander adalah kedamaiannya yang sempurna, hampir tidak nyata. Itu adalah permata tersembunyi, tempat untuk refleksi yang tenang, memancing, dan mendaki. Tetapi apa yang banyak orang abaikan adalah bagaimana warna danau tampaknya berubah. Itu bukan hanya satu warna, itu hidup. Penduduk lokal dan pemandu akan memberitahu Anda untuk mengamati danau sepanjang hari. Di pagi hari, itu adalah hijau zamrud yang dalam, seperti permata cair. Tetapi saat matahari naik tinggi di langit, itu bergeser, berubah menjadi biru safir yang cerah. Apa yang menyebabkan trik sulap ini? Para ilmuwan akan mengatakan itu hanyalah mineral dalam air gletser atau cara sinar matahari mengenai dasar pada sudut yang berbeda.
Tetapi orang-orang yang tinggal di sini, mereka hanya tersenyum. Mereka mengatakan, danau memiliki suasana hati dan itu menunjukkan perasaannya kepada Anda. Mereka mengatakan hijau adalah saat danau sedang tidur. Dan biru adalah saat danau terjaga dan mengawasi. Tetapi kisah nyata Vander yang membuat kulit Anda merinding adalah kabutnya karena sangat tenang dan terletak di lembah yang dalam. Kabut tebal dan berat sering menutupi danau di pagi hari. Itu bukan kabut yang ringan dan indah. Itu adalah selimut yang berat. Mereka menyebutnya kafan putih. Nelayan lokal yang keluar dengan perahu kayu kecil tradisional memiliki cerita tentang kabut. Mereka mengatakan bahwa kadang-kadang kabut begitu tebal sehingga Anda tidak bisa melihat ujung perahu Anda sendiri, Anda tidak bisa melihat pantai. Anda bahkan tidak bisa melihat air 5 kaki jauhnya. Semua suara diredam dan satu-satunya hal yang dapat Anda dengar adalah tetesan pelan dayung Anda sendiri. Dan ada cerita yang lebih tua dan lebih gelap. Kisah-kisah nelayan yang pergi ke kafan putih dan tidak pernah kembali. Tidak ada jejak. Tidak ada perahu, tidak ada peralatan, tidak ada apa-apa. Seolah-olah danau itu sendiri telah menelan mereka. Beberapa berbisik tentang arus aneh yang tiba-tiba muncul entah dari mana, menarik perahu ke bawah ke air es yang gelap, yang dikatakan sedalam ratusan kaki. Yang lain berbicara tentang titik dingin tepat di tengah danau, tempat di mana kabut selalu paling tebal, dan di mana beberapa orang telah melaporkan mendengar bisikan. Suara samar memanggil dari kabut. Apakah itu hanya angin yang bersiul melalui lembah? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Apakah itu hantu para nelayan yang diambil, memperingatkan orang lain untuk menjauh? Tidak ada yang tahu, tetapi nelayan lokal tidak pernah tetap berada di atas air. Ketika kabut mulai bergulir. Setelah pagi seperti itu, Anda membutuhkan sesuatu untuk menghangatkan Anda dan membumikan Anda makanan di Vander. Tidak mengherankan, semuanya tentang ikan. Ini adalah tempat yang terkenal untuk Gilgit trout, satu yang terbaik di dunia. Tetapi di sini, mereka memiliki cara khusus untuk memasaknya. Itu sering diasap. Ikan trout segar ditangkap langsung dari air misterius itu. Itu dibersihkan dan kemudian diasap perlahan di atas kayu juniper. Ini bukan proses yang cepat. Itu adalah seni. Kayu juniper tumbuh liar di lereng bukit dan itu memberi ikan rasa berasap, halus dan lezat yang unik di lembah ini. Kulitnya menjadi renyah dan daging di dalamnya rapuh dan merah muda. Itu disajikan sederhana dengan satu potong roti pipih yang baru dipanggang yang disebut fiti dan mungkin sedikit sambal aprikot yang terbuat dari buah yang tumbuh di teras. Itu adalah makanan penghibur yang sempurna. Rasa bumi untuk menyeimbangkan misteri air. Danau ini adalah permata tersembunyi dan berkabut, tetapi perhentian terakhir kita adalah satu cermin sempurna yang memantulkan gunung yang tertutup gletser. Perhentian terakhir kita dekat desa Astore, tidak jauh dari Nanga Parbat. Itu adalah nama yang seharusnya membuat Anda merinding. Nanga Parbat adalah gunung pembunuh, gunung tertinggi ke-9 di dunia dan satu yang paling berbahaya untuk didaki. Tetapi kita tidak mendakinya. Kita akan pergi ke tempat keindahan sempurna yang terletak tepat di bawah bayangannya yang menakjub. Untuk sampai ke Danau Rama, Anda berkendara mendaki jalur yang curam dan indah. Jalannya kasar dan perjalanannya lambat. Udara menjadi lebih tipis, lebih dingin. Anda meninggalkan lembah berdebu di bawah dan memasuki dunia yang berbeda,
Anda berkendara melalui hutan pinus tinggi dan pohon cemara. Dan kemudian Anda keluar ke padang rumput setinggi sekitar 10.800 kaki. Itu disebut Rama Meadow. Dan itu seperti sesuatu dari mimpi. Itu adalah padang rumput hijau yang luas, terbuka, dihiasi dengan bunga liar. Dan di kejauhan, Anda melihat puncak-puncak besar yang tertutup es dari masa Nanga Parbat. Anda tidak dapat melarikan diri dari kehadiran Nanga Parbat. Bahkan di padang rumput yang sempurna ini, Anda bisa merasakannya. Gunung adalah pengingat bahwa keindahan ini datang dengan harga cuaca di sini dapat berubah dalam sekejap. Hari yang cerah dan indah dapat berubah menjadi badai salju yang membutakan tanpa peringatan. Ini bukan hanya taman. Ini adalah tepi satu tempat paling liar dan paling liar di bumi. Itulah yang membuat padang rumput terasa sangat istimewa. Itu adalah kantong kecil kedamaian sempurna di ambang bahaya total. Dan tepat di tengahnya adalah danau. Danau itu sendiri adalah danau alpin kecil dengan air jernih, diberi makan oleh gletser dari pegunungan terdekat. Airnya sangat dingin seperti es cair. Tetapi faktor wow di sini bukanlah danau itu sendiri. Itu adalah pantulannya. Pada hari yang cerah dan tenang, danau menjadi satu cermin yang sempurna dan tanpa celah. Itu bukan hanya pantulan, itu seperti pintu gerbang ke dunia lain. Itu memantulkan puncak-puncak yang tertutup salju dan berlumut gletser yang mengelilinginya. Pantulannya sangat jernih, sangat sempurna. Anda bisa salah mengira danau itu sebagai langit. Itu adalah satu kesempatan foto yang paling indah dan sempurna di seluruh negara. Saat matahari terbit, ketika cahaya pertama mengenai puncak, mereka berubah menjadi merah muda cerah. Dan danau itu menunjukkan warna merah muda itu kepada Anda tanpa celah, seperti lukisan yang diciptakan oleh seorang master. Tetapi keindahan di sini begitu kuat, ia memiliki sisi gelap. Misteri adalah legendanya. Keindahan tempat itu begitu mendalam, begitu luar biasa, sehingga telah menginspirasi satu legenda lokal kisah berlanjut bahwa satu raja kuno yang terkadang disebut Raja Feroz begitu terpesona oleh keindahan danau dan padang rumputnya sehingga ia percaya itu adalah satu bagian surga di bumi. Dia tidak hanya senang berkunjung, dia menjadi terobsesi. Dia mulai menghabiskan seluruh waktunya di sana, mengabaikan tugasnya, rakyatnya, dan keluarganya. Dia membangun satu platform pengamatan batu kecil. Beberapa penduduk setempat mengatakan, Anda masih dapat menemukan reruntuhannya jika Anda tahu di mana mencarinya. Dia akan duduk di sana selama berhari-hari hanya menatap. Para penasihatnya memohon padanya untuk kembali ke kerajaannya, tetapi dia menolak. Legenda mengatakan dia menjadi begitu tersesat dalam keindahan danau, sehingga dia akhirnya mengorbankan seluruh kerajaannya dan keluarganya hanya agar dia bisa tinggal dan menatap kesempurnaannya selamanya. Itu adalah kisah peringatan tentang keindahan yang begitu sempurna, itu berbahaya. Dan ada satu bagian cerita lain yang lebih liar. Beberapa mengatakan roh raja masih ada di sana terperangkap. Mereka mengatakan jika Anda menatap pantulan danau terlalu lama, Anda mungkin melihat satu wajah menatap balik ke arah Anda. Satu wajah yang bukan milik Anda. Itu adalah raja mencoba menarik Anda ke dalam obsesinya. Satu takhayul lokal mengatakan untuk tidak pernah melihat pantulan Anda sendiri di Danau Rama. Saat senja Anda mungkin tidak suka siapa atau apa yang Anda lihat.
Setelah mendengar cerita itu, Anda akan siap untuk makanan yang mengenyangkan dan membumikan. Makanan di daerah pegunungan terpencil ini dimaksudkan untuk perayaan dan untuk bertahan hidup. Satu hidangan yang mungkin Anda temukan di Astore adalah mansaf, tetapi versi lokal. Ini bukan makanan sehari-hari. Ini adalah hidangan perayaan nasi, dimasak dalam kaldu berbasis yogurt yang gurih dan tajam. Kaldu itu adalah rahasianya, itu hangat, kaya, dan menghibur. Kemudian, nasi diberi taburan potongan besar daging domba yang empuk yang telah dimasak perlahan selama berjam-jam sampai mereka lepas dari tulang. Itu adalah makanan yang kaya, mengenyangkan, dan meriah. Akhir yang sempurna untuk perjalanan panjang. Dan apa yang Anda minum dengan ini? Satu teh panas, asin, dan mentega yang disebut gur-gur chai. Itu dibuat dengan mentega yak dan garam, dan itu dirancang untuk memberi Anda energi dan membuat Anda tetap hangat di udara tipis dan dingin. Itu adalah pesta yang cocok untuk seorang raja. Mungkin satu raja yang mengingat rakyatnya, bukan satu raja yang hilang karena pantulan es yang indah. Istana ini adalah permata yang dipulihkan, tetapi perhentian kita berikutnya adalah kota orang mati yang diukir dari batu murni. Kita terbang kembali ke selatan, dekat kota Karachi yang ramai. Tepat di luar kota, di dataran Sindh yang datar dan berdebu, Anda menemukan satu pemandangan yang menghentikan Anda. Ini adalah Makli Necropolis. Itu adalah kuburan kuno yang luas, tetapi itu tidak seperti yang pernah Anda lihat. Tidak ada kuburan sederhana di sini. Sebaliknya, Anda berjalan melalui hutan makam batu pasir kuning keemasan yang besar. Wow adalah ukirannya. Makam-makam ini dibangun antara abad ke-15 dan ke-18 untuk suku-suku lokal, ditumpuk seperti piramida, beberapa mencapai lebih dari 15 kaki tingginya. Tetapi seluruh permukaan setiap makam ditutupi dengan ukiran yang paling rumit. Satu ukiran yang paling rumit dan mendetail yang dapat dibayangkan. Anda akan melihat pola geometris, bunga, dan yang paling luar biasa, simbol orang yang dikubur di dalamnya. Makam untuk pria diukir dengan gambar kuda, pedang, dan perisai. Makam untuk wanita ditutupi dengan ukiran perhiasan yang mendetail seperti gelang, kalung, dan gelang kaki. Itu adalah gaya unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, tetapi inilah misterinya. Siapa sebenarnya orang-orang ini dan mengapa mereka mengembangkan gaya pemakaman satu-satunya ini? Ukirannya sangat spesifik, mereka tampaknya menceritakan satu kisah. Tetapi itu adalah satu kisah yang tidak bisa kita baca lagi. Pemandu lokal dan penjaga memperlakukan tempat itu dengan rasa hormat yang hampir menakutkan. Mereka berbisik bahwa roh-roh prajurit yang dikubur di sini masih sangat protektif. Konon jika Anda berkunjung saat matahari terbenam, ketika batu kuning bersinar merah, Anda terkadang dapat merasakan udara menjadi dingin, seolah-olah prajurit kuno sedang mengawasi Anda menjaga kota batu mereka dari penyusup. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada satu tempat di dunia yang menyimpan lebih banyak rahasia? Beritahu kami di komentar, dan jangan lupa untuk suka dan berlangganan untuk lebih banyak perjalanan ke tempat yang tidak diketahui.